Halo semua, balik lagi sama gua Agung dan kali ini gua kedatangan teman gua yaitu Dehes dan dia ini adalah seorang anak broadcast bisa dibilang karena dia ambil kuliah jurusan broadcast. Nah di video kali ini gua mau cari tahu nih sama dia, gua mau korek-korek tentang dunia broadcast atau dunia entertain karena dia sedang pelajarin atau mendalami tentang entertain. Nah, gue pengen tahu nih Hes, banyak kan sekarang orang yang main YouTube kan, orang pada buat konten tapi mereka bingung nih, gue mau buat konten masak atau konten vlog, orang udah banyak yang buat nih, gimana nih konten gue ini bisa berbeda dengan orang lain gitu. Kalau menurut gue yang pertama mungkin bisa gue bagi itu jadi diri sendiri. Temuin apa yang menurut lu menonjol dalam diri lu sendiri. Apa yang lu bisa bagiin ke teman-teman lu. Misalkan contoh, lu seorang pesulap dan mau nggak mau konten lu bisa sulap. Nah, tapi orang juga banyak loh yang sulap, yang bisa main sulap gitu kan maksud gue. Oke, mungkin yang kedua yang bisa gue bagiin, lu combine. Oke, sulap memang banyak, tapi lu cari tahu nih pesulap siapa yang jago, terus mungkin tekniknya lu bisa kuasain, tapi lu combine dengan imajinasi lu, gitu. Nah, bisa kasih contoh nggak? Berarti gue main sulap gitu, gue sambil masak gitu. Itu bisa, salah satunya bisa. Dan itu bagaimana cara lu mengemasnya aja, gimana? Berarti kalau kayak gitu gue nggak usah takut dong, gue mau buat konten apapun, berarti tergantung imajinasi gitu. Bukan, Tergantung kreativitas orang itu membuat konten gitu. ya tergantung kreativitas lu kayak gimana, ntar lu tinggal combine sama yang mungkin udah ada. Tapi bener nggak sih, sejelek apapun video lu, itu tergantung orang yang editnya gitu. Bisa, itu editnya juga menurut gua seorang editor itu cukup lumayan ada peran penting karena nyawa video ada di situ. Berarti gua mau buat video sejelek apapun, kalau editornya udah pro, bisa. Nggak bisa, harus Itu. balance lah. Nggak mungkin kalau lu buat asal-asalan terus editor lu jago, ya kasihan dong editornya mau ngedit apa. Nah terus gimana dong, kayak buat orang yang baru pertama kali mulai YouTube, dia cuma punya modal ya seadanya gitu. Gue punya modal ngedit ya cuma pakai HP, gue ngerekam diri gue sendiri pun ngevlog pakai HP gitu. Nah gimana nih tips dari lu nih buat orang-orang yang kebingungan gitu kan? Menurut gue misalkan kalau untuk teman-teman minim budget, teman-teman bisa cari referensi di Google atau YouTube, banyak di situ. Untuk misalkan teman-teman punyanya cuman HP, ya mungkin kalian bisa dimulai dari vlog sendiri. Dan vlognya mungkin entah itu vlog tentang jalan-jalan, tinggal lu kemas bagaimana, lu campurin sama imajinasi lu. Terus lu bisa juga, misalkan lu minim budget, lu bisa konten yang kedua itu mungkin make up, tutorial make up. Terus yang ketiga mungkin bisa juga teman-teman minta tolong sahabat lu videoin. Lu yang ada di depan kamera, sahabat lu yang videoin pakai kamera lu. Mungkin teman-teman juga yang minim budget, teman-teman bisa minjem ke sahabatnya. Bro, sis, minjem dong kamera gitu. Gak gampang lu minjem kamera. Oh kamera gua rusak lah, takut ganti lah sama lu. Ya itu dia makanya. Mau gak mau kan kita pakai barang seadanya kan. Betul. Nah, terus kayak buat konten kan, kita mau buat konten nih, boleh nggak sih kita ngikutin konten yang lagi viral sekarang gitu kan? Karena kan katanya kalau kita ngikutin konten yang lagi viral, kita itu akan dapat banyak itu viewersnya gitu kan. Bener Untuk yang ngikutin lagi viral itu bisa dibilang betul juga. Itu salah satu nilai yang bisa lu dapetin atau bisa lu bagiin ke para penonton setia lu nanti. Ya itu yang lagi viral, misalkan contoh kopi yang ngaduknya sampai berotot. Bisa juga lu yang lagi viral, lagi make up artis tapi sorry mungkin penampilannya kurang begitu bagus tapi dia bisa terkenal gitu. Lu bisa bilang kolaborasi dengan yang lagi viral, kolaborasi juga dengan ide lu, kolaborasi dengan apa yang menjadi diri lu sendiri. Lu bilang kan kolaborasi dengan orang yang lagi viral kan, karena kan kita kan orang biasa, kita mau kolaborasi dengan orang yang udah viral kan, orang yang terkenal itu susah banget loh, belum tentu dia mau sama kita gitu. Betul. Ya lu siapa gitu kan? Teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman bisa lihat di situ kayak misalkan kayak sekarang nih lagi kondisi pandemi. Artis-artis sekarang lagi ngajak duet. Gue bisa bilang salah satunya adalah Panji, seorang stand up comedian. Dia ada buat video dan itu bisa lu collabin.
Terus bisa juga Aureli Moremans, video halusinasi, itu bisa lu collabin. Bisa juga misalkan artis Korea, lu bisa ambil tuh mau mimik mukanya, tinggal lu collab bagaimana. Berarti kayak jadi meme-memenya gitu dong. Iya, bisa. Jadi bisa dibilang, ya lu komen, tinggal bagaimana caranya udah banyak sih kayaknya kalau gue bilang di YouTube. Tinggal cara belajarin dan praktekinnya yang agak sedikit lebih sulit daripada imajinasinya. Terus di dalam perkuliahan lu nih, lu kan sering kan suka main juga kan ke kayak stasiun televisi yang udah ternama kan. Nah, gimana sih mereka kan sekarang udah main juga tuh, udah terjun ke dunia YouTube kan. Dari TV mereka bahkan udah lihat perkembangannya dari tahun lalu kan, mereka terjun. Nah itu gimana tuh buat orang-orang mereka, tim kreativitasnya, tim apanya gitu buat ngolah konten di YouTube itu? Kalau yang gue perhatiin itu jadi sebenarnya awalnya itu ada salah satu stasiun televisi yang dimana penontonnya itu anak-anak muda, dan anak-anak muda kan sering nggak punya waktu nih, makanya dia nonton YouTube. Nah jadi bisa dibilang konten TV itu tinggal diupload ke YouTube sih, nggak terlalu jauh berbeda sih kok. Berarti sama aja dong ya, kayak Ya, istilahnya dia punya dua saluran gitu kan. betul, dua saluran. Karena ya itu awal mulanya sebenarnya mereka itu, ya itu tadi yang tadi gue sharingin, yang dimana salah satu stasiun televisi dia itu penonton setianya adalah anak muda, sedangkan anak muda tidak punya waktu, dan kalau punya waktu pun harus bersaing dengan orang tua. Gitu. Terus di dalam dunia broadcast itu kan boleh nggak sih kayak konten kita buat YouTube, konten kita itu kita campur-campur gitu. Contohnya ya, kayak kita traveling, terus besok lagi kita ngeprank, terus kita masak, terus kita make up. Menurut lu gimana sih dalam yang lu pelajarin, yang lu dapat gitu kan? Kalau di TV itu sangat oke kalau bisa itu dijual, bisa dapat income. Kalau di TV kan dijual kan, Iya. tapi kalau di YouTube kan belum tentu. Kalau untuk di YouTube sendiri, menurut gua lebih baik jangan untuk konten bervariasi seperti itu, kecuali kalau misalkan udah bosen, udah mentok, ya boleh lalu bervariasi. Berarti sebaiknya jangan harus satu topik aja gitu maksud lu? Sebaiknya untuk yang merintis jangan, lebih baik fokusin dulu. Nanti kalau misalkan ke depan udah bosen nih, ya lu boleh nanti cari konten lain gitu. Berarti kalau awal buat kalian yang awal mulai YouTube itu nggak masalah ya, buat konten itu satu aja. Satu aja. Tapi kalau kalian udah lumayan lama gitu, udah banyak gitu kan subscriber atau viewersnya, Ya boleh. boleh di-combine dengan, Atau mungkin kalau kalian ngeraba-ngeraba nih, subscriber gue itu sukanya apa sih dari gue? Nah, lu bisa juga bervariasi dah, silakan. nah bener Gitu. kan ya, banyak bener lu bilang kayak gitu, banyak orang yang bingung kan, gue Ya. buat konten ini yang nonton dikit, gue buat konten ini yang nonton dikit, apa sih yang orang mau gitu, yang mau lihat gitu kan, yang orang suka gitu kan. Bisa kita jadiin contoh, ini salah satu makeup artist. Mukanya nggak begitu bagus, tapi dia terkenal. Itu adalah salah satu poinnya. Tinggal cari ya diri lu sendiri lagi, balik sih apa yang bisa lu bagiin gitu, apa yang bisa dibilang suatu nilai plus yang mungkin orang lain nggak punya, dan ini nih gitu. Tapi ya apa ya, kadang gue pernah coba gitu kan, dulu gue pernah coba ya, gue coba buat YouTube, gue bingung nih, gue udah ngelakuin ini tapi nggak ada juga gitu yang nonton. Ini kan cuma 1, 2, 5, 10 gitu kan. Kadang itu kan yang membuat kita nyerah nih. Ya terus kita buat lagi mikir, udah gue malas gitu. Banyak orang yang frustasi gitu karena mereka nggak ada yang nonton gitu. Nih tips dari lu nih sebagai anak broadcast, apa yang harus dilakuin nih? Kontennya kurang menarik kah, atau ada perlu sesuatu yang harus dibaruin biar orang itu bisa tertarik gitu nonton film dia? Ini bahas yang lagi ngeraba berarti ya. Iya, bahas lagi ngeraba gitu. Untuk yang teman-teman ngeraba, mungkin menurut gua teman-teman bisa cari yang lagi udah naik, bisa jadikan referensi. Nah, kalian tinggal evaluasi dan kombinasi dengan ide kalian. Terus gue mau tanya lagi yang terakhir nih, apa sih yang lu pelajari di dalam dunia broadcast itu? Oke, untuk di dalam dunia broadcast sendiri, gue belajar cara memproduksi suatu acara untuk dapat dijual ke stasiun televisi. Bisa dibilang gue kerja untuk stasiun televisi supaya stasiun televisi dapat income. Begitu sih. Oke. Terus itu sama nggak sama YouTube? Untuk Atau YouTube, berbeda? untuk YouTube kan lu lebih sendiri, pribadi. Sedangkan kalau lu ke televisi, lu punya ide, belum tentu ide lu bisa dilaksanakan. Kadang ditolak sama atasan. Nah, tapi kan sekarang kan banyak kan televisi yang ngambil konten YouTube.
Betul. untuk ditayangkan kayak diari-diari gitu kan, diari keluarga. Jadi orang TV-nya itu nggak nge-shoot lagi. Bisa ya dari keluarga, TikTok mungkin. Jadi cuma ditempel-tempel kayak gitu aja kan. Ya, itu bisa. Jadi itu cuman selingan sih, bisa dibilang untuk mengisi waktu yang lagi nggak ada acara. Gitu. Jadi kalau untuk lu sendiri mau ke broadcasting, lebih ke televisi, lu mau nggak mau ya buat suatu acara. Bagaimana cocokin sama momennya. Mungkin kayak sekarang teman-teman bisa lihat lagi momen Ramadan. Nah, teman-teman bisa lihat ada talk show tentang Ramadan, ada tentang baca Al-Quran atau lain sebagainya gitu. Berarti kita buat konten juga harus nyocokin dengan apa yang lagi viral dan dengan keadaan sekarang kayak gitu. Betul, bisa dibilang seperti itu. Jadi buat teman-teman yang baru mulai itu mungkin bisa mencoba dengan konten yang lagi viral gitu ataupun dengan hari-harinya tertentu biar banyak orang yang nonton gitu. Ya, bisa dibilang gitu. Jadi misalkan lu lagi momen liburan ya, lu buat contohnya 5 hal yang membuat liburan lu nggak bosan. Oke. Gitu. Terus kayak sekarang di karantina, berarti bagaimana cara mengatasi karantina agar gak bosan? Mungkin seperti itu ya. Nah, lu bisa buat lucu tuh di situ. Gitu. Oke, ini aja yang bisa kita bagiin buat kalian semua. Ya semoga apa yang kami bagikan ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan terutama buat kalian yang masih bingung buat cari konten apa, kalian bisa ikuti langkah-langkah yang tadi. Mungkin kalian bisa ikutin yang lagi viral atau ikuti dengan edisi di bulan atau tahun yang ada, misalnya kayak sekarang lagi puasa dan corona, yang mungkin kalian bisa buat konten tentang itu. Dan yang terakhir sih kalian jangan patah semangat sih berapapun orang yang nonton video kalian, karena ya kalian terus aja berkreativitas gitu, nanti bakalan banyak kok orang yang nonton video kalian. Oke, itu aja yang bisa gue bagi. Mungkin ada tambahan dari lu? Mungkin untuk teman-teman yang baru mulai, saran saya jangan minder dan perbanyak belajar dari orang-orang yang mungkin udah banyak penontonnya. Entah itu kalian nonton dari si A, si B, si C, nah kalian tonton dari mereka, terus apa sih yang membuat penonton mereka tuh suka banget sama mereka. Misalkan kayak contoh saya kasih mungkin ke yang suka bahas tentang jurnalis, gak usah disebut namanya kalian pasti tahu. Nah itu kan bisa dibilang suatu konten yang menyangkut kehidupan teman-teman gitu. Jadi bisa dibilang pertama itu jangan minder, kedua banyak belajar, ketiga itu punyailah kreativitas yang lumayan banyak, dan tinggal yang keempat adalah coba sambungkan atau kombinasi dengan situasi dan kondisi yang ada. Oke, itu sih yang bisa buat video kalian akan makin up ya. Iya betul. Oke, itu aja yang bisa kita bagikan. Jangan lupa kalian like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan kalau kalian ada ide atau saran, kalian bisa tulis komen di bawah. Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. Gua Agung dan Gue Dehes. See you in